Oke, halo semuanya, bersama gue Luis di Kenai Tadi. Oke, jadi di video kali ini setupnya agak beda dikit ya sama yang lalu, dan coba kasih gimana pendapat kalian, kira-kira lebih nyaman nonton yang setup kayak gini atau yang kemarin. Gitu, dan di video kali ini gue pengen ngebahas soal gamepad atau controller, karena di beberapa bulan yang lalu tuh sempat rilis gamepad yang harganya itu budget sekitar 300 ribuan, dan rilisnya tuh ada 3 yang baru, dan di sini udah ada di depan gue, udah ada yang pertama ini, namanya adalah Rexus Daxa Asteria AX1, lalu yang kedua ini ada Rexus Gladius GX300, dan yang terakhir ini ada Fantech Revolver WGP12. Dan sebenarnya itu ada versi WGP13, cuman menurut Fantech itu cuma beda dari sisi layoutnya doang, dan nanti akan gue bahas lebih lanjut. Dan di meja gue sini juga sebenarnya ada Xbox One S controller, dan ini tenang aja nggak akan gue bandingin sama ketiga ini karena harganya dia juga lebih mahal 2 kali lipat, jadi nggak akan gue bandingkan. Cuman ini anggap aja sebagai benchmark nanti gamepad yang bagus itu seperti apa. Dan sebenarnya ini juga ada GoLikit King Kong 2 Pro yang ya tenang aja nggak akan gue bandingkan sama ketiga ini karena harganya juga bedanya cukup jauh. Dan sebenarnya ketiga gamepad ini tuh udah sempat gue bahas previewnya di TikTok sama Reels gue. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton yang itu dulu, silahkan kalian cek ke Instagram gue atau ke TikTok gue karena di sana udah bahas, atau linknya kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Oke, yang pertama gue akan bahas Rexus Daxa Asteria AX1, dan ini tuh di harganya di sekitar 300 ribuan, dan gue sempat lihat di Tokped juga kayaknya barang ini tuh lagi gaib. Cuman nggak apa-apa, gue bahas sekarang, siapa tahu si Rexus bakalan restock lagi gitu. Dan untuk layoutnya sendiri tuh dia pakai layout Xbox, terus untuk warnanya sendiri tuh ada dua, ada warna hitam kayak yang gue pegang sekarang ini, dan ada versi warna putih mint gitu. Dan untuk koneksinya sendiri tuh dia pakai koneksi wireless dongle 2,4 GHz untuk ke PC, dan untuk di PS3 sama di Android juga bisa pakai OTG. Terus dia juga ada LED warna biru yang jujur gue pribadi agak kurang suka, tapi kalau misalkan mau dimatiin gampang, tinggal pencet LED button yang ada di tengah dan dia udah mati. Nah, secara build quality dia ini materialnya overall dari plastik semua. Tapi untuk gamepad yang harga 300 ribuan ada di depan sini, gue jujur paling suka sama build quality yang ada di Rexus Daxa Asteria AX1 ini. Itu karena dia tuh meskipun harga 300 ribu, tapi feel di tangan tuh nggak berasa yang murah banget atau plastik banget gitu. Dan dia juga cukup berat ya karena ada pemberatnya di dalam. Dan mungkin salah satu faktor yang nolong build quality-nya itu adalah dari bagian grip karetnya ini gitu, dan dia menurut gue cukup nolong dari sisi build quality-nya biar nggak kerasa murah-murah banget. Dan untuk tombol-tombolnya sendiri sih gue pribadi nggak ada komplain, dan gue juga nggak begitu picky masalah button, yang penting dia nggak lembek, biasanya gue juga udah seneng. Lalu untuk feel trigger sendiri tuh di sini kerasa sedikit lebih berat dibandingkan dengan Xbox One S controller yang gue punya gitu ya, cuman tidak seberat si Logitech F310 yang dimana dia ini paling berat lah ya bisa dibilang untuk triggernya. Dan yang paling penting dari si Daxa Asteria X1 ini tuh dia punya fitur Hall Effect, yang dimana Hall Effect ini tuh adalah si triggernya ini pakai kayak semacam magnetic sensor, bukan pakai semacam potensio, biar nggak ada kontak fisik yang dimana makin lama nantinya bikin jadi aus atau jadi nggak awet. Jadi kita bisa expect kalau pakai si Hall Effect ini, si triggernya ini bisa jadi lebih awet daripada controller lain yang tidak pakai si Hall Effect ini gitu. Dan untuk Hall Effect ini tuh cuman ada di bagian triggernya aja ya guys, jadi di bagian analognya itu dia nggak ada kayak si GoLikit King Kong 2 Pro ini. Jadi ya cukup wajar karena harganya juga setengahnya si GoLikit. Selain itu dia juga punya fitur turbo mode, jadi kalau misalnya kalian pengen spam tombol bisa pakai fitur ini. Terus dia juga punya tombol clear untuk clear si turbo mode-nya. Dia juga punya fitur vibration, dan ini akan gue kasih lihat ke kalian si vibration-nya seperti apa. Gue taruh di meja aja. Dan vibration ini cukup kerasa dan cukup kenceng, jadi gue nggak ada komplain soal vibration-nya. Lanjut, untuk gamepad selanjutnya ini adalah Rexus Gladius GX300, dan kemarin tuh gamepad ini sempat ramai banget di reels gue. Mungkin salah satu faktornya adalah dia ini mirip sama layoutnya dengan si DualSense PS5 gitu, dan kalian bisa lihat ya kurang lebih hampir mirip sama DualSense PS5. Dia ada aksen birunya dan dia juga nyala, dan sayangnya LED-nya ini tidak bisa dimatiin gitu. Dan untuk compatibility-nya dia ini bisa connect ke PS4 pakai wireless Bluetooth, dan bisa ke PS5 juga, tapi khusus game PS4 aja gitu. Dan untuk di PC dan Android sendiri tuh dia bisa connect pakai kabel. Dan untuk compatibility untuk ke PC-nya tuh sebenarnya gue agak bingung, karena sebenarnya pas kemarin gue syuting IG Reels itu sebenarnya tuh bisa connect ke wireless Bluetooth-nya ini gitu. Dan di manual book-nya tuh pun bahkan mengatakan dia ini bisa connect ke PC pakai Bluetooth gitu. Dan kemarin berhasil, cuman pas setelah gue unpairing ternyata malah tidak bisa. Dan gue juga udah confirm ke Rexus bahwa katanya si GX300 ini cuman bisa di PC pakai kabel doang. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi kemarin. Lalu di ini juga punya touchpad, ada speakernya juga, dan di bagian bawah ini juga ada jack.
Lalu di bagian belakang sini tuh ada macro button, yang dimana kalian bisa atur fungsinya si macro button ini sesuai dengan apa yang kalian pengen atur lah di sini. Dan untuk build quality sendiri, materialnya ini overall semuanya dari plastik, dan kalau boleh jujur, gue lebih suka build quality yang ada di Daxa Asteria AX1 ini. Dan ya mungkin seperti yang gue bilang tadi, kayaknya grip karetnya ini tuh menolong banget si AX1 ini biar build quality-nya berasa lebih mahal atau mewah aja gitu. Dan di sini tuh kerasa sedikit lebih plastik aja sih ya, cuman ya overall secara fungsional nggak ngaruh sama sekali. Lalu si GX 300 ini juga punya fitur Hall Effect di bagian triggernya sama kayak si AX1, dan secara feel juga masih mirip-mirip gitu. Dan untuk button-buttonnya sendiri ya gue udah coba, ini nggak ada masalah sama sekali ya, nggak berasa lembek juga, jadi overall nggak ada masalah, gripnya juga oke. Oh ya, selain itu si GX 300 ini juga tentu aja punya vibration, dan ini kan bisa dengar sendiri vibrationnya kayak gimana. Gue nggak tahu kepik di mikrofon atau enggak. Intinya dia getar, dan kurang lebih getarnya hampir-hampir mirip kayak si Daxteria AX1. Dan untuk kalian yang menunggu circularity test, nanti akan gua tes setelah gua bahas 3 ini dulu. Gitu ya. Dan selain itu untuk gamepad yang ketiga ini adalah Fantech Revolver 2 WGP 12, dan sebenarnya ada versi yang WGP 13. Dan menurut Fantech bedanya itu cuma dari sisi layout doang. Kalau si WGP 12 ini dia layoutnya pakai layout PS, dan kalau di WGP 13 tuh dia layoutnya layout Xbox, jadi silakan pilih aja sesuai sama selera. Nah, dari segi harga memang si WGP 12 sama 13 itu memang harganya tuh lebih murah, cuman sekitar 200.000, dan secara fitur memang tidak seperti AX1 dan juga si GX 300 ini. Jadi tentu aja tidak sekaya fitur ini yang kedua ini ya. Dan selain itu untuk warnanya sendiri itu dia ada 3, ada warna putih, ada warna hitam, dan seingat gue ada versi warna hijaunya juga. Lalu untuk compatibility-nya dia ini bisa connect ke PC pakai wireless dongle 2,4 GHz, bisa di PS3, bisa di PS4 juga, dan untuk ke Android bisa pakai kabel OTG. Gitu ya. Dan selain itu untuk button-buttonnya sendiri gue nggak ada komplain ya. Untuk peletakannya juga nggak jauh dan cukup aksesibel sama jari-jari gue. Dan untuk feel dari si triggernya sendiri sih menurut gue di sini berasanya tuh si triggernya berasa agak berat di akhir ya. Jadi makin ditekan ke dalam dia itu berasa makin berat. Jadi memang agak tidak konsisten seperti AX1 maupun si GX 300. Dan dia ini juga tidak punya fitur Hall Effect seperti dua ini. Jadi cukup wajar lah menurut gua karena harganya juga lebih murah 100 ribuan. Lalu si WGP 12 ini juga punya fitur vibration. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dia mungkin geraknya sedikit lebih ekstrim karena dia ini ringan juga. Dan secara vibration juga kurang lebih hampir-hampir mirip lah ya. Gue nggak ada komplain soal vibrationnya. Dan secara build quality bisa dibilang si WGP 12 ini adalah yang buildnya paling plastik daripada kedua gamepad yang ini gitu. Dan dia juga ringan banget ya rasanya. Cuman overall karena build quality adalah build quality, nggak ngaruh sama fungsional. Dan secara grip pun gue juga nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Oke, lanjut untuk circularity testnya. Kalian bisa lihat sendiri circularity testnya seperti apa dari antara ketiga gamepad ini. Dan gue udah masukin juga si Xbox One S controller ini sebagai benchmark aja gitu ya. Dan secara overall mungkin yang paling oke circularity testnya itu adalah si GX 300 ini gitu, karena dia yang paling oke angkanya gitu ya. Dan selain itu untuk AX1 ataupun WGP 12 ini bisa dibilang hampir mirip-mirip. Dan untuk masalah dead zone sendiri sih jujur gue nggak ngerasain ada dead zone di penggunaan gue secara signifikan gitu ya, atau gue yang nggak peka aja atau gimana. Cuman paling di AX1 ini doang yang si analog kirinya ini kalau misalkan digeser ke kiri sedikit itu bakal berasa harus sedikit lebih dalam dibandingkan kalau digeser ke kanan. Gitu. Cuma balik lagi ini di unit gue mungkin bisa beda sama kalian dan tergantung sama experience atau pengalaman kalian juga pas nyobain gamepad ini. Oke, jadi langsung aja masing-masing gue kasih rating kali ya. Yang pertama dari keseluruhan button, build, quality, grip, dan semacamnya jujur gue pribadi prefer si Daxa Asteria AX1 ini. Dan gue suka banget rubber gripnya di sini, nolong dari sisi build quality-nya banget. Biar berasanya tuh nggak plastik-plastik banget. Kalau soal fitur menurut gue si GX 300 ini yang lebih banyak fiturnya karena dia wireless, terus ada Hall Effect, dan sebenarnya fiturnya tuh mirip-mirip sama si AX1. Cuman bedanya si GX 300 ini dia tuh punya plus satu fitur macro button yang ada di belakang yang bisa kalian pakai. Oke, lanjut untuk fitur wirelessnya sih overall kayaknya semuanya cukup imbang. Asteria AX1 sama si WGP 12 ini memang dia wirelessnya tuh pakai 2,4 GHz wireless yang berasanya mungkin lebih superior gitu ya. Dan pas gue coba GX 300 yang kemarin kebetulan berhasil di PC gue pakai Bluetooth, di sini gue juga nggak ngerasa delay pas kemarin pakai Forza Horizon 4 gitu. Dan begitu juga si Xbox One S controller ini kan juga pakai koneksi wireless Bluetooth dan nggak ada masalah juga sih. Jadi gue nggak ngelihat Bluetooth sebagai sebuah masalah kalau konteksnya itu adalah di gamepad ataupun controller kayak gini. Oke, jadi balik ke pertanyaan di awal. Kira-kira mana nih yang paling oke dari antara ketiga ini?
Dan kalau boleh jujur sih agak susah bilang mana yang paling oke karena masing-masing ini punya compatibility-nya dia sendiri-sendiri. Contohnya kayak Daxa Serial AX1. Ini menurut gue lebih ideal kalau kalian pakainya di PC dengan koneksi wireless dongle 2,4 GHz. Dasarnya itu yang kedua, GX300. Ini menurut gue lebih ideal kalau kalian pakai di PS4 ataupun PS5 dengan koneksi Bluetooth-nya karena bisa wireless juga. Dan untuk WGP 12 dan juga 13, menurut gue lebih ideal kalau kalian pakai di PC maupun di PS3 karena bisa pakai koneksi wireless dongle 2,4 GHz-nya. Dan terlepas dari fitur-fiturnya dan ini juga budget gitu, kalau misalnya boleh gue kasih saran, menurut gue lebih oke kalau kalian lebih mementingkan atau memikirkan compatibility dari si gamepad-nya dulu baru kalian ke fitur-fiturnya gitu. Karena ya balik lagi, kalian akan mainin si gamepad ini di platform apa? Di PC kah, di PS3 kah, di PS4 kah, di PS5 kah? Jadi balik lagi itu keputusan cuma bisa kalian nentuin. Nah sebenarnya gue pengen rekomendasiin satu gamepad lagi yang sebenarnya masih gue pakai juga sampai sekarang gitu ya, dan harga juga 200 ribuan, dan ini adalah Logitech F310 yang dimana ini tuh sebenarnya gamepad rilisan lama yang secara fitur pun tidak seperti fitur-fitur yang ada di ketiga ini kayak wireless, Hall effect dan semacamnya. Tapi tiap kali gue main game fighting gue selalu pakai si Logitech F310 ini. Itu kenapa? Karena si D-pad-nya itu dia tuh bentuknya rounded. Jadi untuk movement-movement tertentu kayak EWGF kalau pakai Jin Heihachi atau Jin Kazama tuh enak banget karena dia ini rounded. Dan gue jujur tidak bisa pakai EWGF di controller yang diagonalnya nggak ada kayak ketiga ini. Dan bahkan di Xbox One S controller gue pun gue nggak bisa EWGF, dan di Gulikit pun juga sama, gue nggak bisa. Bisanya di F310 ini lagi. Dan F310 dari Logitech ini masih bisa lah gue rekomendasiin ke kalian kalau kalian memang butuh gamepad untuk main game fighting gitu. Tapi ya terlepas dari itu ya sebenarnya agak kurang oke menurut gue dibandingkan yang ketiga ini gitu ya. Dan ya untuk kesimpulannya, menurut gue kalau kalian pakai PC gue consider Daxa seri AX1, kalau kalian pakai PS4 atau PS5 bisa consider GX300 ini. Dan untuk PC ataupun PS3 wireless kalian bisa consider si WGP 12 atau 13 ini. Dan yang terakhir, kalau kalian doyan main game fighting, gue bisa rekomendasiin si Logitech F310 ini. Dan kembali lagi ya, karena ini adalah gamepad yang harganya budget cuma 300 ribuan, jangan membandingkan dari sisi build quality dengan yang harganya mahal-mahal kayak Gulikit King Kong 2 Pro ataupun Xbox One S controller, karena memang harganya cuma setengahnya. Jadi ekspektasinya boleh jangan terlalu tinggi lah bisa dibilang. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal perbandingan gamepad budget di awal tahun ini gitu ya. Dan ya kalau kalian suka sama konten ini silahkan komen di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok juga ada, dan join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kraneta Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.